siap aja lah gitu ya. Kalau toh 25 tahun Tuhan datang, saya juga siap gitu. Artinya apa? 25 tahun datang Tuhan baru datang, ya berarti saya siap berkarya gitu kan sebagai hamba Tuhan. Oke, nah tidak lama-lama kita lihat. Tokoh ini sangat terkenal sekali namanya Simpson. Nah, perkasa itu menunjukkan kekuatan fisik ya. Itu salah satu gambar yang menunjukkan bagaimana fisik Simpson itu luar biasa. Ya, luar biasa. Tampilan fisiknya itu mempesona. Kenapa? Karena kuat. Dan kekuatan yang dimiliki itu jauh melebihi manusia rata-rata pada zamannya. Dia manusia super. Boleh kita sebut Simpson ini Superman pada masanya. Ya, dia Superman. Nah, Simpson, saya belum akan baca ayat-ayat saya cantumkan saja. Kalau tertulis di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 3, saya mau singkat saja. Ya, mungkin ada. Oh, mau dibacakan, baik. Pada waktu itu, waduh. Saya baca dari sini saja, mata saya kurang tajam. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Coba Bapak Ibu, kalau baca Abah itu jangan buru-buru ya. Baca Abah itu jangan buru-buru disusul-susul karena mau lapor Abah. Pagi hari supaya dipahami, rajin baca Abah. Gitu ya. Motivasinya jangan kayak gitu. Ya toh kalau lapor Abahnya itu malam hari, kalau saya masih bisa mengerti karena saya memimpin Abah itu di kaum pria dan sekarang saya memimpin Abah itu di kelas 9 baru besok 1 minggu. Hari Sabtu kemarin saya membuat Abah kelas 9 yang saya ajar setelah menerima Alkitab dari The Gideon, versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, 2 versi. Lalu saya bagikan, saya sepakat, kita mau baca Alkitab. Ini Alkitab mau dibuat apa? Mau dibawa pulang, taruh, buluken, gak dibaca. Alkitabnya sih bersih, utuh, tapi di dalamnya buluken, debuan. Karena Bang gak dibaca. Enggak Pak, oke kita buat kesepakatan bisa enggak? Bisa Pak. Apa kesepakatannya Pak? Kita baca setiap pagi 1 pasal 1 hari. Karena kan baru memulai kan, beda dengan ibu-ibu yang 3 pasal ya. Oh 2, kaum pria juga 2 pasal. Oke yang remaja berapa? 1. Nah baguslah. 1. Pokoknya baca Alkitab lah, terserah mau 1 pasal, 2 pasal. Kalau sudah lebih dari 5 pasal, itu cuma kejar target. Baca selesai tapi nggak ngerti apa-apa. Nah pada waktu itu saya diingatkan oleh firman Tuhan, coba bicara ini. Pada waktu pembacaan yang lalu, saya rasa mungkin 2 minggu yang lalu, itu pas sampai hakim-hakim. Sekarang kan 1 Samuel. Pak Totong 1 Samuel berapa sekarang hari ini? 10, 11. Ya, itu koordinatornya jadi pasti ngerti itu ya. Oke, pas membaca, diperteguh saya dengan pembacaan itu dan saya mikir-mikir sampai tadi itu masih utak-atik PowerPoint, makanya baru dikirim Rudi. Malam ini wis putusin udah mau khotbah. Perkasa tapi lemah karakternya. Oke, Simpson itu sebetulnya lahir dengan luar biasa. Nah, pada waktu itu sekali lagi ya, ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul dan beranak. Saya ingin menekankan di sini, istrinya mandul. Alkitab itu mencatatnya dengan sempurna.
Bukan hanya mandul, tapi dilanjutkan. Yaitu dengan tidak beranak. Jadi percayalah Bapak Ibu, Alkitab itu sempurna. Karena yang menulis manusia, tapi yang menulis manusia pun dikuasai, dituntun, dipenuhi, diatur oleh Roh Kudus. Sehingga pada pilihan kata-katanya itu begitu tepat. Walaupun gaya bahasanya nanti antara Petrus dan Yohanes, antara Samuel dengan Daud beda-beda. Tetapi sebagai sebuah karya, maka Alkitab itu begitu mempesona. Sekarang kalau Alkitab itu begitu luar biasa, Alkitab itu mempesona, masa sih kita nggak jatuh cinta untuk membacanya? Saya mulai sekarang 42 siswa. Pertama, acak-acakan laporannya. Kenapa? Ini Bapak Ibu yang putra anak-anak remaja ya. Saya sedikit-sedikit mempelajari tentang anak-anak remaja sekarang ini dari kelas 7 sampai kelas 12. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan untuk anak-anak kita, baik yang sekolah di negeri maupun sekolah di sekolah swasta, yang fasilitasnya lebih baik, salah satunya adalah aspek kognitif. Apa sih aspek kognitif itu? Aspek pengetahuan. Memahami, pengetahuan itu artinya mengerti apa yang dibacanya. Lalu apa? Mengolah, mengkoordinasikan, lalu sampai pada titik menyimpulkan. Itu aspek kognitif. Nah, Bapak Ibu, maaf, anak-anak kita khususnya yang di sekolah negeri dari SMP yang saya belajar itu dari SMP 1 sampai SMP 16, enggak sampai SMP 18 kali ini. Di tahun yang lalu sampai SMP 18. Aspek kognitif anak-anak, aspek pengetahuan anak-anak kita, maaf, lemah. Sekarang saya pelajari teman-temannya tentang Daud. Siapa ya Daud? Daud anaknya siapa? Bapaknya Isai. Oke, itu gampang lupanya. Baru belajar 1 minggu. Saya pikir, mungkin kurang gizi anak-anak nih, anak-anak keluarga yang sederhana. Enggak. Di tempat sekolah saya itu kan keluarga yang menengah ke atas. Podo wae, aspek kognitifnya lemah. Ini yang saya ajar ya, kalau di tempat-tempat lain saya enggak tahu. Saya tahunya apa yang saya ajar. Jadi perlu ditingkatkan anak untuk belajar Alkitab. Nah kembali, Alkitab itu catatan yang sempurna. Bukan hanya mandul, tapi dipertegas lagi. Tidak beranak. Karena itu cintailah Alkitab. Bacalah Alkitab. Oke. Kembali kepada PowerPoint aja. Saya mau singkat aja karena di sini. Ini singkat-singkat saja. Oke. Simpson. Ya, klik. Jangan ayatnya ya, langsung aja PowerPoint aja. Nah, oke. Nah, ini. Dia anak Manoah, suku Dan dari Manora. Oke, singkat saja. Sudah dibahas tadi. Oke, lanjut. Di dalam kehidupan Simpson itu ada karunia Allah yang luar biasa. Yaitu karunia Allah kepada Simpson itu adalah tadi dikatakan di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2 dan 3. Kelahirannya adalah anugerah. Mengapa? Karena suatu mukjizat. Kok disebut anugerah mukjizat bagaimana? Karena tadinya Manoah, istri Manoah ya. Istri Manoah itu mandul, tidak beranak. Dari tidak menghasilkan apa-apa, dari tidak berproduksi, namanya keluarga ya menghasilkannya anak, keturunan. Dari tidak menghasilkan keturunan, pada suatu saat Allah itu berkarya, memberikan anugerahnya. Allah mengutus malaikatnya bertemu dengan istri Manoah. Bicara, kamu punya anak, namailah Simpson. Bapak Ibu, hidup kita ini anugerah. Kalau kita bisa tarik nafas, dengan lega itu anugerah. Saya enggak tahu Bapak Ibu pernah enggak mengalami nafasnya tersengal-sengal. Panjang pendek-pendek gitu, pernah enggak? Kalau saya pernah.
Dari situ menghargai nafas itu anugerah berharga. Bapak Ibu nggak usah beli nafas kan? Coba kalau yang bernafas di rumah sakit itu, harganya mahal. Tuhan itu baik hati, anugerah. Karena itu kita menggunakan kehidupan ini dengan benar. Kelahirannya adalah satu anugerah, ada mukjizat. Dari tidak punya anak menjadi punya anak, itu satu anugerah. Dan luar biasa. Oke, kita lanjut aja, kita nggak usah lama-lama di sini. Karunia Allah kepada Simson yang selanjutnya dikatakan demikian. Luar biasa, dipertegas catatan Alkitab itu. Diberkati oleh Allah. Kelahirannya itu dicatat diberkati oleh Allah. Bukan hanya lahir, bukan hanya ada. Tapi kelahirannya diberkati oleh Allah. Yaitu anak itu, ini kehapus ayatnya. Ya udah nanti ayatnya ya, tapi kehapus ayatnya. Nasnya, tapi bunyinya begini, anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Coba saya cek di dalam Hakim-Hakim 13. Pokok kehapus nih. Ya udah lah, mengikat waktu. Pokoknya Tuhan memberkati. Anak itu diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Ya. Ayat 24. Hakim-Hakim 13. Ini mungkin mengerjakannya diedit sore tadi. Setelah pulang ajar, jadi agak terhapus. Lalu, boleh ditayangkan? Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Wes, Simson itu kelahirannya ajaib, luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Apa yang kurang? Apa yang kurang dalam kehidupan Simson? Tuhan memberikan sarana yang lengkap dalam kehidupan Simson. Sempurna. Tuhan itu luar biasa. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Ya, diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu memberkati dia. Ya, dengan luar biasa. Ya, ini gambaran Manoah dan istrinya punya anak, senang punya anak ya. Dengan luar biasa. Oke, lanjut lewat. Kita belum sampai begini. Coba ini karunia Allah kepada Simson. Simson itu seorang nasir Allah. Dan dia memerintah Allah itu 20 tahun. Ketika 20 tahun itu saya teringat kemarin saya ngomong-ngomong sama Bapak Gembala gini, Pak John, saya itu berdoa 20 tahun. Berdoa apa Pak Heru? 20 tahun mau masuk GPI Raja Wali toh? Oh bukan. Pak John, ya itu cepat berpikir, saya lambat rupanya nyerangkannya. Jadi ini Pak John, saya itu pernah berdoa. Ketika Tuhan tempatkan saya di Cirebon, saya berdoa untuk pelayanan di IAIN. Syekh Nurjati. Saat itu masih namanya Stein pada waktu. Saya Pak Pur tuh datang 88. 1 tahun lebih awal. Saya baru datang ke Cirebon 89 melalui ngajar dulu STI. Pada waktu itu Tuhan tuh taruh hati doakan. Doa. Ternyata berdoanya lebih dari 20 tahun. Mulai tahun 2022 pada tanggal 10 sampai 15 Mei saya tuh ikut namanya training penguatan moderasi beragama. Saya pikir ya ikut saja. Kenapa? Karena kali ini itu diadakan oleh Kementerian Agama untuk para guru agama. Jadi saya tidak mewakili kependetaan saya, tapi sebagai guru agama dari SD sampai SMA. Ini malam ini khotbahnya agak panjang dikit ya Pak, jangan buru-buru pulang ya. Tapi kalau didengarkan baik-baik dapat berkat. Nah, lalu saya pikir ya gitu aja, ya sudah ikut pelatihan gitu kan. Dan yang aneh itu saya nggak sadar dari 30 peserta ketika penunjukan ketua kelas
secara langsung, secara aklamasi dari fasilitator yang berkata, kali ini kita akan menunjuk ketua kelas. Siapa? Langsung teriak, semua tuh sambil nunjuk ke sana, Pak Heru. Jadi pada pelatihan moderasi beragama yang pertama itu, tempatnya di IAIN juga. Sekarang namanya UIN. Tanggal 10, 15 Mei 2002. Itu saya masih ingat persen. Itu ternyata Tuhan itu mulai menjawab doa saya. Lebih dari 20 tahun. Tapi saya itu nggak sadar gitu. Ditunjuk jadi ketua kelas juga nggak sadar. Nggak sadar juga, ternyata dari 30 peserta guru SD, SMP, SMA, guru agama ya, yang menjalankan materi yang sudah diberikan tentang moderasi beragama itu ternyata menurut fasilitator, menurut pelatihnya cuma satu orang. Satu orang itu ternyata saya. Saya terapkan moderasi beragama bersama dengan guru agama yang lain, ada agama Islam, agama Katolik, dan agama Buddha. Karena muridnya cuma itu. Saya terapkan dengan sistem bagaimana, karena kita kan di sekolah ada jam-jam belajar, kita buat sistem itu per kelas akhirnya. Dan itu menambah poin sekolah kami karena sekolah yang menjalankan moderasi beragama. Baik, selesai ta? Sebelum masuk yang lain, bahwa hidup kita itu berharga. Saya mau masuk di situ, Bapak Ibu mengerti. Saya belum selesai bersaksi. Kemarin, oh enggak, setelah itu, ini ceritanya panjang, makanya sabar ya. Saya diundang pada waktu itu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, jurusannya Sosiologi Agama. Saya diminta berbicara pandangan moderasi beragama dalam versi iman Kristen. Ya wis jalan. Mahasiswa ya kudungan kabeh gitu ya. Ya enggak apa-apa. Saya sampaikan gitu. Dah selesai. Saya pikir selesai juga. Enggak. Diundang yang kedua. Oleh para mahasiswa, bukan oleh rektorat, bukan oleh para mahasiswa. Diundang kedua. Tapi pada waktu yang kedua itu tahu-tahu malam dapat informasi. Besok itu Jumat jam 1 dimulai, jam 8 malam dapat informasi batal. Karena rektor, ya pada waktu itu ada konflik rektor dengan salah satu narasumber. Ya ada itu faktor-faktor politis lah. Oke, batal dadak-dadak, ya sudah. Saya pikir juga sudah selesai. Yang ketiga, saya kemarin diundang lagi mengikuti TOT, bukan saja sosialisasi, tapi sudah TOT, training of trainer selama 6 hari, hari Selasa sampai hari Minggu. Pas itu minggu pertama bulan Oktober pas perjamuan kudus, saya sampaikan pada Pak John dan tim gembala bahwa saya nggak bisa melayan perjamuan kudus karena sampai siang pulang. TOT. Dari 32 orang peserta, 28-nya dosen UIN. Doktornya seabrak-abrak. Namanya dosen nggak boleh S1 kan, yang lainnya S2. Saya sendirian. Wes matane sipit dewek, ya dah, Kristen, pendeta lagi. Satu orang. Dari Katolik satu, dari Buddha satu. Oke, dah. Selesai. Dari situ saya mikir, apa kehendakmu Tuhan? Ada rancangan apa? Baru kebuka. Doamu dijawab. Hah? Dijawab Tuhan. Apa? Karena apa? Sekarang setelah TOT itu dari Menwa, Dema, Dewan Eksekutif Mahasiswa mengundang lagi. Nah, saya minta dukungan doa Bapak Ibu. Hari Senin jam 8 saya menyampaikan presentasi bersama 2 orang, satu dari Islam, satu dari Buddha. Tentang moderasi beragama. Nanti sifatnya dialog, setelah itu dialog interaktif. Nah, dari situ saya, Tuhan, apa yang tidak saya pahami dengan mengikuti program ini, ternyata Tuhan itu membukakan pengertian pada saya.
Tuhan itu menjawab doa. Disitulah kesempatan saya menyampaikan materi moderasi beragama dalam iman Kristen, disisipkan berita kabar sukacita. Kalau bicara moderasi beragama nggak mau mencari rencana Allah dari awal penciptaan manusia. Kan moderasi beragama itu bicara apa sih? Bahwa sesama manusia itu setara. Namun kita mulai dari mana? Imago Dei. Dari situ materi itu lalu dikembangkan, tapi manusia jatuh dalam dosa, lalu Adam, siapa namanya? Kain membunuh adiknya Habel, dan terus-terusnya. Oke, maksud saya begini, kembali kepada tulisan Alkitab tadi, mandul dan tidak punya anak, Alkitab itu sempurna. Dan rancangan Tuhan itu senang. Bayangin, bukan hanya lahir, Alkitab mencatat, Simson itu diberkati oleh Tuhan. Jadi Allah itu menyediakan sarana yang sangat lengkap dalam kehidupan Simson. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Karena itu kita lanjutkan ya. Ada beberapa, ini kita dibaca aja. Simson itu sebagai nasir Allah, melayani selama 20 tahun. Itu ada ayatnya nanti di ya. Tidak boleh minum anggur atau yang memabukkan. Dilarang makan makanan yang haram. Ya, rambut tidak boleh dicukur, berpegang pada segala perintah Allah. Pada bagian yang 4 ini harus diperhatikan dalam kehidupan Simson untuk menjadi seorang nasir Allah. Nasir itu apa? Nasir itu artinya dipisahkan, sama aja pengertiannya dengan dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini untuk diperlengkapi oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan. Nah, saat itu bangsa Israel itu dijajah oleh Filistin. Menderita, namanya juga dijajah. Simson diberikan tugas. Agak cepat aja. Oke, klik. Nih, Simson diberikan tugas. Yaitu tujuan panggilan Simson itu apa? Di dalam Hakim 13 ayat 5 dikatakan, dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi Tuhan memberikan sarana semua yang ada begitu lengkapnya dalam kehidupan Simson adalah untuk melepaskan bangsanya dari penjajahan Filistin. Jelas tujuan Allah. Tuhan memanggil kita juga sebagai apa? Sebagai alat untuk menjadi terang. Makanya dikatakan kamulah garam. Kamulah terang dunia. Untuk apa? Mewarnai, memberikan rasa. Supaya dunia yang tawar ini karena dosa. Dan dunia yang gelap ini karena dosa menjadi terang oleh kehadiran kita. Karena kamulah garam dan kamulah terang dunia. Kita masing-masing punya tujuan yaitu supaya apa? Mengambil bagian bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Mengambil bagian apa? Tugas mewartakan berita sukacita. Kabar baik Allah. Yaitu kabar keselamatan hanya ada satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti itu kesempatan saya mewartakan dikemas dalam bahasa moderasi beragama. Gak boleh ngomong seperti ini langsung gitu, gak boleh. Tapi dikemas dalam bahasa moderasi beragama masuk. Kita masih punya tujuan. Bapak Ibu diperlengkapi, Bapak Ibu diberkati. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat ekonomi dan sebagainya. Diberkati dengan baik. Oke, sekarang kita masuk kelemahan Simson. Dia kan perkasa. Nah, oke, kelemahan aja udah sampai di situ. Keperkasaan Simson itu bukan tubuhnya saja. Tapi tidak tercatat di PPT. Saya ingin minta tolong dibukakan di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6. Bapak Ibu bisa buka sendiri. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Agak cepat saja karena waktu kita terus lanjut. Oke, Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6 demikian bunyinya. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak ditekannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Penekanan saya, selain fisik Simson itu yang mempesona, gagah perkasa itu. Dia juga diberikan apa? Roh Kudus, satu kuasa dalam dirinya yang begitu ajaib, yang menopang tubuhnya yang perkasa itu, dilengkapi dengan roh Tuhan, yaitu berkuasalah roh Tuhan dalam kehidupannya.
Itu sebabnya singa itu bukan tandingan Simpson, singa itu tangkap mulutnya sobek. Dari mana? Dari kekuatan fisiknya ditopang Roh Kudus yang berkuasa atas hidupnya. Oke, agak cepat. Hakim-Hakim 15 ayat 14. Ini beberapa ayat ya. Hakim 15 ayat 14. Ya, buka di Alkitab masing-masing. Mungkin agak lamban itunya. Oke, setelah ia sampai di Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Luar biasa. Fisiknya luar biasa, diberikan karunia roh, Allah memberikan roh yang berkuasa atas hidupnya dengan ekstra yang luar biasa, diikat tali yang paling kuat pun dia lepaskan dengan sederhana. Seperti rami yang terbakar. Lepas. Begitu supernya Simpson itu. Mempesona. Dan sebetulnya justru dengan kekuatan fisik dan dengan kekuatan roh itulah Israel berharap Simpson melepaskan bangsa Israel lepas dari penjajahan. Kalau Bapak Ibu berada di GBI, sekarang namanya Villa Kecapi Mas. Saya ini membiasakan kata Villa Kecapi Mas. Ya. Karena kop suratnya udah ganti. Villa Kecapi Mas. Villa Kecapi Mas. Ya. Tapi sehari-hari ngomonglah GBI Raja Wali boleh lah. Tapi kalau resminya Pak John udah ganti Villa Kecapi Mas. Oke, ya udah. Oke. Kalau Bapak Ibu diberikan kekuatan fisik yang luar biasa, masih hidup sampai sekarang. Dan Allah memberikan roh pada Bapak Ibu. Menopang fisik Bapak Ibu. Pertanyaannya, mau diapain kekuatan itu? Mau diapain? Pak, saya lemah. Maaf. Punya sakit gula, iya. Tapi masih kuat kan? Masih hidup kan? Masih bernafas kan? Masih bisa beraktivitas kan? Berarti Tuhan menopang. Kelemahan fisik kita ditopang oleh roh Tuhan. Ditopang oleh kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita punya penyakit, bahkan mungkin lebih dari satu penyakit. Ya kalau sudah usia di atas 60 tahun saya juga menjadi mulai tanda-tanda merah. Tadinya hijau mulai kuning mendekati merah, mulai oranye, sekarang sudah mendekati merah. Ya harus hati-hati jaga tubuh juga gitu deh. Nanti letoi saya kalau udah merah banget, ya meletoi saya nanti. Ya harus jaga fisiknya kan, makannya dijaga dan sebagainya. Nah, Tuhan memberikan kekuatan. Pertanyaannya, kekuatan fisik, kekuatan roh, mau dipakai untuk apa? Pemain musik, diberikan kemampuan oleh Tuhan, karunia, keterampilan, kecakapan, main musik. Untuk apa? WL, singer, diberikan kemampuan menyanyi dengan baik. Untuk apa? Kami hamba Tuhan pemberita Injil, menyampaikan tugasnya apa? Menyampaikan Injil. Mau apa? Jemaat apa diam saja? Tidak. Jemaat diberikan karunia juga oleh Tuhan. Mau apa? Gereja ini sudah dibangun begitu bagus. Masa diam-diam saja? Mau apa? Tuhan sudah berikan saran yang begitu hebat. Indah. Mau diam-diam saja? Ambil bagian dalam rancangan Allah. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan lewat GBI Raja Wali. Ya wes GBI Raja Wali aja lah, terbiasanya GBI Raja Wali. Susah ngomong GBI Villa Kecapi. Harus mikir berhenti dulu baru mikir Villa Kecapi Mas. Baru. Wes GBI Raja Wali boleh sehari-hari tapi suratnya nanti GBI Villa Kecapi Mas. Oke. Nah, itu artinya mau jemaat pun tidak boleh ada yang nganggur di GBI Raja Wali. Setuju? Ambil peran bagian karena di dalam diri masing-masing kita Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kecakapan, keterampilan, keahlian yang beda-beda dan itu melengkapi satu dengan yang lainnya supaya apa? Supaya gereja ini berkembang maju memuliakan nama Tuhan.
Saya tuh mikir-mikir, Heru kamu tuh bodoh. Iya Tuhan bodoh saya itu. Nah, nggak ngerti doamu dijawab gitu. Kamu tuh punya kesempatan beritakan Injil, kamu udah berdoa loh. Ya kemasan bahasanya dikemas dalam bahasa moderasi, jangan terus terang kalau kayak gini nih, nggak boleh. Dikemas dalam bahasa moderasi supaya tapi bicara kasih Allah kepada manusia. Keselamatan tetap keselamatan, tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus, ya berani ngomong, tapi dikemas dengan bahasa moderasi beragama. Nah, itu. Tetapi, nah ini yang perlu diingat bagi kita. Semua fasilitas Allah itu, kekuatan fisik Simpson luar biasa, kekuatan roh yang luar biasa itu, dengan tujuan penyelamatan manusia. Kalau tidak disikapi dengan benar, menjadi salah karena ternyata Simpson ada kelemahannya. Kita semua juga punya kekurangan kelemahannya. Saya mau pesan, kelemahan kita itu adalah perlu meningkatkan kembali gaya komunikasi kita di GBI Raja Wali itu. Saya bisa ngomong sama istri, enak aja. Tapi kalau saya ngomong sama Bapak Gembala, saya tunjukkan rasa hormat saya kepada Bapak Gembala. Kalau sama istri, plos gitu kan. Untuk membangun kesatuan kita bersama dalam wadah GBI Raja Wali, salah satu hal yang perlu kita tingkatkan bagi saya setelah saya ada di GBI Raja Wali, gaya komunikasi kita harus dikembangkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman satu dengan yang lainnya, lalu curigaan. Ada apa-apaan gini, enggak dukung. Menengok. Jangan bilang dukung, tidak mendukung. Kita satu tubuh dalam Kristus melalui wadah GBI Raja Wali. Kalau modern balik itu saya terus terang bilang, menengok. Ojo gawe gosip sih enggak ya, bikin berita-berita hoak tentang GBI Raja Wali. Ambil bagian sungguh-sungguh. Sadar Allah memberikan fasilitas kepada kita masing-masing. Bergerak dalam satu kesatuan untuk mengembangkan pelayanan kita bersama. Kelemahan itu apa Simpson? Kembali, kelemahan itu adalah satu. Ini yang perlu diwaspadai oleh kita bersama, termasuk saya. Oke, klik. Kelemahan Simpson yang pertama adalah amarah. Amarah. Gampang marah. Dikit-dikit marah. Itu Simpson. Coba kita lihat Simpson. Oke, udah diklik ya. Hakim-Hakim 14 ayat 19. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Amarahnya, itu Alkitab itu mencatat dengan sempurna. Orang yang suka marah, belum mampu menguasai rasa marahnya. Dikatakan amarahnya apa? Juga masih juga bernyala-nyala. Alkitab itu mencatat itu sempurna. Saya itu kalau Alkitab dalam bentuk prosa ataupun dalam bentuk puisi dibaca itu mempesona. Apalagi dalam bentuk puisi. Puisi Alkitab itu luar biasa. Sastra tingkat tinggi. Orang-orang yang ahli sastra sangat mengagumi sastranya Alkitab kita. Nah, kok kita malah nggak sadar. Baca wae males. Ya, pulang, amarah. Simpson amarah. Nah, kalau dalam pasal 14 itu apa sih konteksnya kok marahnya bernyala-nyala? Coba kita lihat pasal 14. 14 itu perkawinan Simpson dan teka-tekinya. Jadi Simpson itu nikah di Timna dengan seorang gadis, lalu dia singkatnya apa? Bikin teka-teki, lalu ditebak teka-tekinya gara-gara istrinya marah, lalu dia pukul orang-orang Filistin itu, direbut pakaiannya, dikasihkan untuk membayar orang-orang yang berhasil menebaknya. Simpson marah. Dalam amarah luar biasa. Marah sangat. Bukan marah, marah gitu ya. Karena dikatakan menyala-nyala marahnya. Simpson tuh luar biasa kelemahan Simpson. Oke, kita lanjut saja. Bagaimana kelemahan Simpson dalam hal amarah itu? Coba ada catatan lainnya? Ada. Hakim-Hakim 15 ayat 7. Ini agak cepat aja di sini.
Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskan kepada kamu. Kemarahannya itu benar-benar kalau saya dieksplor sedemikian rupa. Tapi pengertiannya harus benar. Dikembangkan, dibiarkan menguasai dirinya sendiri sampai dikatakan di kita, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Hati-hati dengan roh amarah dalam diri kita. Karena kita pernah terluka. Hati-hati, terluka. Dan yang singkat, yang pertama ini amarah. Simpson juga masih marah. Mau mati aja masih marah-marah. Itu makanya kalau kita pelayanan kepada orang mati, kita minta pemberesan. Kalau dia punya kepahitan, dituntun untuk dia belajar mengampuni siapa yang pernah melukai hatinya. Belajar mengampuni, mungkin bisa anaknya, mungkin suami bisa istrinya, istri bisa suaminya, orang tua ya bisa saudara-saudaranya, bisa juga besannya, bisa juga menantunya, bisa juga mertuanya. Bereskan semua itu. Salah satu faktor kalau mau membimbing orang meninggal, bereskan dosa-dosanya. Salah satunya adalah pengampunan. Bereskan mengampuni, jangan dikuasai oleh roh amarah. Oke, terus klik satu lagi tentang amarah. Nih, Simpson tuh. Kelemahan Simpson tuh tetap marah sampai matinya. Hati-hati. Marah sampai matinya, dikenal tukang marah. Simpson ini. Marah bagaimana? Hakim-Hakim 16 ayat 28. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya padaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dia sudah dipermalukan, sudah dicungkil matanya, dia sudah dirantai, sudah gak berdaya apa-apa. Lalu dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, doanya apa? Tuhan, ampunilah saya gagal melaksanakan kehendak Tuhan. Bukan. Doanya adalah, beri saya pulihkan kekuatan untuk membalaskan kedua mataku. Jadi rancangan Tuhan itu adalah rancangan pembebasan secara nasional bagi keselamatan Israel. Tetapi dalam masalah ini ketika dia berkata begitu, sekarang masalahnya adalah masalah pribadi. Urusan Israel dengan, urusan orang Filistin dengan saya secara pribadi. Padahal Tuhan itu ingin mengingatkan apa? Kamu itu adalah wakil Allah, ditetapkan sebagai pemimpin Israel untuk melepaskan bangsamu. Tapi sekarang sudah menjadi masalah pribadi. Dan dia hanya mengumbar kemarahannya. Walaupun doanya dijawab sama Tuhan, tapi kata, ku balaskan kedua mataku. Matinya itu tidak beres. Dalam penilaian saya dia nggak beres, dia benar-benar marah. Karena itu perlu orang yang mau mati dilayani, bereskan dulu. Jangan sampai punya dendam, punya amarah, punya kekesalan, punya kedongkolan, punya apa lagi. Hati-hati, bereskan. Simpson itu. Benar Simpson itu. Ketika dia marah dan Tuhan memulihkan. Dan robohlah tempat penyembahan rumah ibadah mereka itu. Lalu yang mati lebih banyak daripada waktu Simpson masih hidup. Betul. Tapi masalahnya yang perlu kita renungkan. Apakah kelengkapan secara fisik dan kelengkapan secara rohani ini dimaksimalkan enggak untuk penyelamatan Israel? Jawabannya tidak. Buktinya Israel masih dijajah oleh Filistin. Bapak Ibu, bernalarlah dengan jernih. Pikiran kita gunakan, Tuhan berikan akal kita. Nalarlah dengan jernih. Nalar gitu ya, benar. Dengan jernih. Jangan ikut emosi. Pemain musik. Jangan ngurus pemain musik, omong kosong, menengok.
Ya, kita ada dalam satu gerakan pekerjaan Tuhan. Saya juga sebagai pendeta, nggak boleh mentang-mentang jadi pendeta. Harus ada dalam kegerakan kebersamaan di GPI Raja Wali. Kita mulai dandani karena gedung kita baru, harus diberesin semua nih hati kita. Maaf ya, kali ini saya ngomongnya lain nih. Ya nggak terserah lah. Pokoknya saya mau sampaikan ini isi hati Tuhan ya, saya mau taat aja. Kenapa Tuhan itu? Saya mau ngomong lain aja. Saudara Pak Heru lain ya ngomongnya, iya lain. Tapi ini yang saya dapatkan dari Tuhan. Pergumulan saya berdoa, membaca Alkitab. Beresin gedung bagus gini, mau bentrok-bentrokan satu dengan yang lain. Tim musik ribut sama WL, gara-gara lagu gitu. Memalukan. Jemaat ribut gara-gara yang khotbah Pak Heru, mamanya gitu ya. Bukan Pak Pur atau Pak Amos gitu. Pusing amat, Pak Pur, Pak Amos, Pak Heru itu hamba Tuhan. Dengar aja khotbahnya. Macem-macem. Kalau saya komentar gitu, Wandi ngomong gini, menengok. Galak ya saya ya, iya kadang-kadang perlu lah, galak lah. Menengok, jangan banyak komentar, banyak itu. Kita itu berada dalam wadah GPI Raja Wali. Masuk dalam satu gerakan. Jangan banyak komentar. Saya mau titip, jangan banyak memprediksi dan jangan banyak curiga. Berhenti prediksi. Berhenti curiga satu dengan lainnya. Itu merusak kesatuan tubuh Kristus dalam wadah GPI Raja Wali. Ingat, Simpson diberikan fasilitas yang luar biasa secara fisik. Simpson diberikan fasilitas yang luar biasa secara rohani, kelengkapan Roh Kudus yang luar biasa menguasai. Dia menang, lawan serigala menang, lawan 30 orang menang, bet. Lawan apa aja menang. Ingat, Tuhan memberikan kelengkapan kepada kita. Melawan apapun juga menang. Tapi kita harus belajar menguasai amarah kita. Harus belajar menguasai amarah kita. Jelas? Jelas. Ini cepiro. Wah, kelamaan ikut baik. Wes yang kedua, cepat yang kedua aja ya. Kan sudah tak omong, khotbahnya nanti lama, pulangnya malam. Oke, yang kedua. Kelemahan yang kedua apa? Ini penting buat kita semua. Dikuasai nafsu seks. Udah diklik semua. Oke lah, nafsu seks itu ayat-ayatnya gini. Bapak Ibu udah lihat ayat-ayatnya ya. Hakim-Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Simpson, nasir Allah. Kan tidak boleh makan makanan yang haram. Perempuan sundal haram atau halal? Jangan salah jawab. Jangan salah jawab loh. Perempuan sundal itu tidak pantas dipilih menjadi pasangannya Simpson. Lebih daripada itu, perempuan sundal itu ternyata bukan bangsanya. Artinya tidak seiman dengan dia karena perempuan sundal itu adalah orang Filistin. Artinya apa? Kalau Tuhan mempunyai rencana ke depan, jangan ngikuti karpe dewek, suka-suka gua. Lu mau apa? Suka-suka gua. Menengok kalau saya. Jangan begitu. Oke, ayat Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Bapak Ibu, ketika saya membaca Delila, saya yakin Delila ini perempuan yang menarik. Bagi Simpson, Delila ini menarik. Nah, perlu hati-hati ini. Kita semua. Secara naluriah, kita ini manusia, mau laki-laki atau perempuan, podo wae. Senang yang indah. Itu secara naluriah. Salah? Enggak. Buktinya. Bukti.
Bapak Ibu mau pilih alang-alang, ilalang, atau pilih bunga mawar, bunga melati, bunga itu ditambah bunga bang. Mau pilih mana nih ibu-ibu? Iya bunga melati, bunga mawar, syukur-syukur bonusnya bunga bang. Itu artinya bukti secara alami, secara naluriah, Bapak Ibu, kita semua suka yang indah-indah. Betul? Nah, istilah contohnya satu aja, kelamaan ya nanti, diprotes lagi. Ya. Oke ya. Karena itu, nih saya mulai dari ibu-ibu. Ibu-ibu, berpenampilanlah yang indah, yang wajar untuk suaminya. Saya punya kuis buat ibu-ibu. Tolong dijawab jujur. Nanti yang menilai Bapak Gembala. Yang benar dapat mobil Innova. Ambil di rumahnya Pak Pur dan Ros. Ini pertanyaan perlu direnungkan ya. Ini bukan guyonan loh ini. Kapan ibu-ibu atau istri dandan paling cantik? Kapan? Kapan? Ini ibu-ibu yang jawab. Kok ketawa jawabnya? Yang di atas tuh. Yang ojo meneng wae. Kapan? Hah? Pagi hari dandan buat siapa? Bener. Ya karena kerjanya di rumah ya. Ketemunya suami terus ya. Nah oke lah. Tapi kalau yang kerjanya di luar. Jadi anggap aja lah kalau Ros dulu kerjanya pegawai bank ya. Pimpinan bank lah bukan pegawai, pimpinan gitu. Kalau saya ngajar gitu ya. Bapak Ibu punya usaha dewek, yang punya apotek buka apotek. Gitu. Ya masih ketemu suami di apotek. Tapi dandan paling baik ibu-ibu di mana? Setahu saya ya. Sekarang ini ibu-ibu ya. Dandannya itu paling baik kalau mau pergi keluar rumah. Ke pasar ketemu sama tukang parkir sama penjual. Nah, ibu, aduh luar biasa, tampilnya cantik sekali bu, wangi lagi. Yang ngalem siapa? Nanti di kantor, ini karya pimpinan perusahaan atau pimpinan apa aja lah, datang. Udah dandan cantik, nyisirnya rapi, pakai wangi. Dibukain mobilnya sama satpam. Bu, selamat pagi Bu. Waduh ibu luar biasa. Ibu cantik, wangi lagi. Pertanyaannya, istri dandan untuk siapa? Seharusnya istri itu dandan paling baik adalah di rumah untuk suaminya. Saya harap nanti saya dapat laporan nih, Pak istri saya sudah berubah. Loh inget dong dulu ketika awal-awal baru naksir itu ya, mandi aja sehari 7 kali. Itu lagu naksir tuh. Sekarang aja ketemu suami, belum mandi udah ketemu suami. Maksud saya mari kita berpikir secara jernih. Bahwa kita semua itu secara naluriah, secara alami suka pada yang indah-indah. Mengapa istri tidak tampil yang terbaik untuk suami? Bukan untuk karyawan, bukan disambut sama satpam. Kalau di sekolah tuh ngantar anak-anak tuh, maaf ya, ibu-ibu tuh
Zaman sekarang tuh celananya tuh segini nih, celana pendeknya tuh. Lah mau pamer opo toh, gitu. Coba ibu-ibu berubah ya, saya nggak mau bercanda, saya ini serius nih. Tampillah cantik di depan suami. Karena laki-laki mau umur 80, 100 tahun tetap senang yang indah-indah. Dan paling diharapkan adalah istri tampil paling indah. Kalau suami, ya rawatlah. Kalau saya itu ngomong sama istri saya, "Ma, ini jenggotnya nggak usah dicukur deh, Ma. Biar bewokan aja sesekali, bewokan kali." Nggak usah lah, kenapa? Hilang gantengnya katanya. Wah, jadi saya cukur terus ya. Apalagi mau ikut saya cukur dulu. Ya sama ya, laki-laki perempuan kita sama merawat. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang tahan terhadap godaan. Mau pendeta sekali berapapun, tidak tahan dengan godaan. Khususnya godaan duit, godaan wanita. Kalau jabatan oke lah, kadang-kadang saya nggak mau jabatan. Tapi kalau duit dan wanita, kita lemah dalam hal itu. Saya terus terang saja bicara terus terang Bapak Ibu. Karena kita sudah membangun tempat yang indah. Kita sedang menyiapkan diri menjadi gereja Tuhan yang kudus, yang siap menyambut Tuhan. Tuhan Yesus mau datang. Kita harus jujur dengan diri kita masing-masing. Apakah aku mengasihi suamiku, aku mengasihi istriku, salah satunya mengekspresikannya dengan berdandan sewajarnya sepatutnya. Tampil di depan suami, tampil di depan istri itu yang paling baik. Bukan di gereja, bukan di tempat kerja, bukan di jalan. Setuju? Ah, nggak butuh setuju, pokoknya harus begitu. Oke? Oke. Terus, belum ada jam 8:30 aman. Ya, langsung dikuasai seks, terus gitu. Nah, oke lanjut dah, ayat mana nih? Akhirnya Simpson pergi ke Timna, di situ ia melihat seorang gadis Filistin, oke? Tolong ambilkan dia, oke itu ya. Lalu maka diberikanlah, ya sudahlah istri-istri gitu. Tapi paling bahaya itu adalah, ini ada kebalik nih kayaknya nih, harusnya dibalik nih. Inilah kalau Pak Guru belajar mengeditnya kesorean gitu ya, begini kepala ya, oke lah. Yang di atas harusnya di bawah nih kebalik tadi, belum diubah. Ya, oke, saya menekankannya. Hakim-Hakim 16 ayat 4 agak naik dikit. Sudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek namanya Delila. Dalam catatan Alkitab berapa kali perempuan itu disebut yang dipilih oleh Simpson menjadi pasangannya. Pasangan selingkuhan, pasangan istrinya, mbuh lah. Ya, berapa kali perempuan? Hadiahnya sepeda. Berapa kali? 3 kali sedikitnya. Pertama menikah sama perempuan, gadis, Timna, terus sama pelacur, sekarang sama semuanya orang Filistin. Kenapa tidak pilih? Kenapa tidak pilih orang Israel sebagai nasir Allah? Karena nampaknya lebih indah yang di luar sana. Saya mau jujur, saya menyampaikan, saya itu mendengar beberapa omongan bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Begini, ini omongan candaan di antara bapak-bapak termasuk para pendeta. Kenapa ya? Orang-orang dunia itu kelihatannya lebih cantik daripada orang-orang gereja. Coba renungkan omongan ini benar enggak? Ya coba tampilan secara fisik ya, secara rohani itu lain. Secara fisik. Maksudnya gini, bahwa kita sadar kita tuh suka yang indah-indah dan kita lemah dalam hal godaan, apapun godaannya. Siapapun kita, pendeta, jemaat, pelayan Tuhan, siapa aja sama.
Yang khotbah sama yang tidak khotbah sama, punya kelemahan yang sama. Maksud saya begini, mengapa kita yang sudah dipersatukan sebagai suami istri kok tidak saling menjaga? Pak Eko menjadi laki-laki yang seganteng-gantengnya buat Ibu Romilda. Nah, berpaut. Sampai Romildanya begini, aduh suamiku itu paling pas buat saya. Nah gitu kan. Maksudnya, untuk mengatasi godaan itu kan begitu banyaknya godaan. Kenapa kita kok tidak? Yang kita ini yang sudah dipersatukan dalam Tuhan. Dan Tuhan itu mempunyai rencana ke depan dengan luar biasa. Memakai kita semua untuk menjadi alat kemuliaannya. Kenapa kita tidak saling menjaga? Kok cuek-cuek saja sama suami? Kok cuek-cuek sama istri? Penampilan saya adanya. Kan sudah jadi istri Pak. Nah, begitu. Mau sampai umur 100 tahun pun, laki-laki itu suka yang indah-indah. Ada kisah. Hanya saya ceritanya khotbah kali ini agak lama. Suami istri pulang dari gereja. Dari pelayanan. Berhenti di lampu merah. Namanya baru pelayanan. Lampu merah. Di depan lampu merah ada zebra cross. Tempat orang menyeberang. Lampu merah sudah berhenti. Ganti lampu hijau. Pas lampu hijau jalan, istrinya nyeletuk. Pak, kalau ada orang di depan lewat, ndak usah lirak-lirik, apalagi kepalanya nengok. Istrinya tuh ngomong gitu kepada suaminya. Pak, kalau ada orang yang lewat di depan kita, ndak usah lirak-lirik, ndak usah nengok. Itu artinya apa? Yang lewat di depan itu siapa? Nenek-nenek umur 100 tahun? Atau yang mempesona? Hal ini menyadarkan kita Bapak Ibu. Dalam menghadapi kedatangan Tuhan Yesus, keluarga itu utuh, keluarga itu indah, keluarga itu rukun, keluarga itu bahagia. Istri itu puas sama suaminya, suami puas sama istrinya. Kenapa tidak saling menjaga kita? Perlu kita saling menjaga suami istri. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Tapi untuk tahu panggilan saya sebagai orang percaya. Harus menggenapi rancangan Allah. Tidak boleh ada yang salah. Satu apa? Amarah. Kedua, nafsu seks. Karena kita ini mudah tergoda. Wes, sekarang cara mengatasinya gini. Ini yang mau berakhir. Agak lama dikit. Cara mengatasinya singkat aja. Yang pertama, mau nggak mau cara mengatasinya adalah belajar menguasai diri. Dalam banyak hal, ayatnya langsung masukkan aja. Ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal, apapun juga. Lalu ayat ini yang bagusnya gini, nasihat Paulus kepada Timotius adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Simpson gagal di situ. Timotius berhasil di situ. Oke? Ayat yang selanjutnya, kalau sudah belajar menguasai diri, kita nggak bisa menguasai diri Pak. Ini yang kedua, mau nggak mau kita harus dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu bagaimana Pak? Jadi dipenuhi Roh Kudus itu gampangnya hidup, membaca, merenungkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu bangun pagi, mempunyai gaya hidup begitu, maka disebut dipenuhi Roh Kudus. Apa hasilnya? Salah satunya adalah bagian akhir dari 9 yang disebutkan adalah penguasaan diri. Kalau anak-anak
sekolah minggu dan murid saya yang saya tahu bisa nyanyi. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu kalau murid saya kalau sebutkan buah roh, Galatia 5:22-23. Diam. Diam karena nggak boleh nyanyi kan. Kalau nyanyi berarti dia memberi nyontek dan dia memberikan contekan kepada orang lain. Kedengar nyanyi. Diam jangan kamu ngawang gitu. Salah satunya bagian air, penguasaan diri. Diberi Roh Kudus. Diberi Roh Kudus. Sekarang saya menutup. Bagaimanakah akhir kehidupan Simpson? Gak ada di PowerPoint. Seorang yang mempunyai fasilitas yang luar biasa secara fisik dan fasilitas yang luar biasa secara roh, akhir hidupnya mati mengenaskan. Itu artinya, kalau kita tidak sadar ada bahaya, ada godaan, dan seperti Simpson itu mendekati Delila. Satu hal yang tidak disadari Simpson mendekati Delila, Simpson sedang menyerahkan nyawanya. Simpson mendekati kematiannya. Apa gereja Tuhan mau begitu? Gereja Tuhan menjadi tidak produktif karena semua fasilitas Allah itu dimandulkan. Karena apa? Kelemahan kita. Mandul, tidak produktif, gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kita mengumbar kelemahan kita. Dalam hal ini Simpson, amarah, dan seks. Simpson mendekati Delila tidak tahu bahwa Simpson sedang pasang peso di lehernya. Hati-hati, lebih baik dilempar batu oleh saudara seiman daripada dipuji oleh banyak orang. Lempar batu oleh saudara seiman supaya kita sadar daripada dipuji oleh banyak orang. Terimalah nasihat lewat siapapun juga. Karena saya juga kadang-kadang ditegur oleh anak saya, bukan istri saya. Anak saya tegur, papa tuh gitu. Ya, anak marah juga menyadarkan saya itu salah juga ya. Karena anak kan udah gede, udah bisa mikir. Nah, Simpson, bagaimana kematian Rasul Paulus? Aku mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Bagaimana kematian martir pertama gereja itu siapa? Stefanus. Dia mati. Dia dilempari batu, dia menderita. Tapi kematiannya adalah dia melihat Allah ada duduk di tahtanya. Renungan bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu menjelang mati, siapa yang dilihat Bapak Ibu? Bapak Ibu berharap siapa yang dilihat oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mati? Simpson tidak melihat siapa-siapa, kecuali Simpson melihat musuh yang harus aku balaskan. Paulus melihat bahwa semua tugas pelayanannya selesai, aku bertanggung jawab pada Tuhan, selesai, dan aku siap mati menghadap Tuhan. Stefanus, walaupun menderita mati di jam batu, tapi dia melihat kemuliaan Allah. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu mati, masih cengap-cengap, tapi masih hidup, masih bernafas. Pada saat mau mati, siapa yang mau dilihat Bapak Ibu? Ini anak-anak muda perlu tahu dari sekarang. Siapa yang mau dilihat? Renungkan baik-baik. Melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah siap menyambut saya. Saya akan kembali ke surga. Atau, itu kurang ajar, itu masih bikin saya rugi. Ini juga menjelek-jelekin saya. Begitukah? Seperti Simpson, balaskan. Masih begitukah?
Kita gereja Tuhan. Tuhan Yesus mau segera datang. Kita harus menjadi umat yang siap menyambut kedatangannya. Menjadi umat yang kudus. Amin. Ini khotbah saya, maaf ya, agak lama, agak nyeleneh. Tidak seperti biasanya. Tapi saya mau jujur aja, ini renungan saya secara pribadi. Dan saya tidak ragu menyampaikannya kepada saudara. Karena ini untuk kebaikan kita bersama, teguran juga buat saya. Bukan untuk saudara saja, teguran buat saya. Yuk kita maju melangkah, lepaskan curiga, lepaskan prediksi, mungkin ini begini itu begitu, lepaskan, jangan banyakkan curiga, wis. Saya kalau ketemu manusia kayak gitu cuma ya, wis menengo, ojo banyak komentar, menengo, fokus aja pada panggilan pelayanan. Mari kita responi semua karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Kalau sekarang kita masih sehat, sehatlah untuk pelayanan Tuhan. Kalau kita masih berpikir dengan jernih, berpikir jernihlah untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya pelayanan, kemampuan pelayanan, membuat musik, singer, apapun juga, menyanyilah bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang bisa ini dan itu, layanilah sesuai dengan karunia Tuhan. Ambillah bagian pelayanan bagi Tuhan. Semuanya fokus bagaimana saya menggenapi kehendak Tuhan. Fokus seperti Paulus, fokus seperti Timotius, fokus seperti Stefanus. Bukan fokus gosip, bukan fokus marah-marahan, fokus curi-curigaan. Ini menjelang Natal. Banyak aspek bisa terjadi, ada dinamika. Fokuslah, saya belajar menggenapi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan jasa